semua kiai ijtihad. Meskipun punya guru tetap ijtihad dalam beberapa hal tertentu. Memberikan zakat pada kelompok 8. Misalnya zakatnya wong padi umur 1 juta, jika ada kelompok 8 per kelompok itu telu. Jadi nak kira-kira misalnya beras zakat malam 10 kilo per kelompok jika minimal itu telu pengolu gitu. Sekawan itu. Ora kayak makani manuk. Kau wajib taswiyah bena sinfi lan wajib akalu sinfi 3. Bisa bayang no, misalnya zakatnya 20 kilo rak kayak makani manuk doro. Hanya karena memaksakan semua dapat dan minimal per kelompok. Sehingga fatwa Imam Syafi'i dalam bab itu kata beliau, andaikan Imam Syafi'i mengetahui ini maka akan mencabut pendapat karena tidak mungkin itu diaplikasikan. Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Beliau asal usulnya Imam Syafi'i itu hidup di satu era di mana dekat sekali dengan Rasulullah, karena beliau itu lahir tahun 150, wafat 204. Era itu tentu karena dekatnya min zamani Rasulullah itu semuanya niru Nabi, yaitu nggak ada zakat mal yang dibagi langsung oleh sohibul mal dikembalikan ke negara, karena Nabi dulu punya suatu zakat, punya orang-orang yang ditugaskan ngambil apa? Sehingga apapun sedikitnya zakat mal itu terakumulasi. Mungkin zakatnya wong pakai 1 juta, wong naruhan 1 juta, mungkin gitu. Tapi akumulasinya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kalau akumulasinya besar kan taswiyahnya juga gampang. Posisi mustahik menerima juga pantas, apa? Karena bentuknya ada apa? Sedikit. Nah, tapi zakatam 1 juta dibagi wong 8, dibaginya per kelompok telu. Kira-kira wong tok untuk 20.000, 10.000 lainnya imam masjid pakai zakat sama tersinggung. Orang malah seneng malah apa? Tersinggung. Mungkin nak gitu cilok. Ini penting saya utarakan. Makanya terus disebut fi diroyatil madhhab. Ini kalau tenang. Karena ini nanti menjadi asal usul kenapa semua kiai ijtihad. Meskipun punya guru tetap ijtihad dalam beberapa hal tertentu. Dan itu selalu disahkan oleh guru-gurunya. Saat ijtihad itu, 1, orangnya kapabel, memang punya level seperti itu. 2, tidak menuruti nafsu. 3, tidak ijab biroyin, orang sok benar sendiri, sok pintar sendiri. Sebab itu karena tradisi al-muqtasabi min adillati atas itu minhajut talibin. Ini kembali ke itu sering kritik kitab Muharrar. Jadi beliau menghentikan bahwa kitab ini salah satu dari Muharrar. Kitab ini yutamimu fadahu wa yukamilu muradahu. Beliau muji-muji Muharrar sebetulnya, tapi prakteknya enggak. Setiap kali fatwanya Muharrar sama beliau sering dengan tanda kutip direvisi. Qultu al-asoka kan, qultu al-azhar kan. Jadi sering kena semprit, fatwanya Imam Rafi itu kena semprit. Ya karena tadi selalu ada masalah ijtihad. Misalnya yang paling masyhur masalah sujud. Nah sama Rafaham berarti bodoh nih pulau, berarti karena ingin kejutan itu. Kalau nih berarti setengah apa, kalau nganti saat ini pulau ini saya sorokan minyak kejutan itu. Anak-anak sarang itu banyak sorokan minyak kejutan itu. Jadi mulai pulau boyong antosan. Bahkan ketika saya di Jogja, sampai saya lupa berapa kali saya ngaji minyak kejutan itu. Sampai uangnya gonta ganti. Misalnya angkatan ini sudah ke Mesir, di angkatan ada yang nyanyi di angkatan. Malah masih mati pak. Contoh gampang misalnya begini, kata Imam Rafi'i yang namanya sujud itu ya watul jabah alal ardi. Sehingga karena ciri khas sujud watul jabah alal ardi, ya sudah sujud itu pokoknya watul jabah alal ardi. Dan itu cukup untuk menjadi syarat sahnya sujud. Dikritik sama Imam Nawawi. Wal asoh kultu kata beliau al asoh itu sujud itu ala sapati azumin, harus melibatkan 7 anggota. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur itu anak juga ala sapati azumin itu al jabah wal yaden warubadan wal qadam. Al jabah wal yaden warubadan wal qadam. Berarti kan 7, jabah 1, yaden
dua, rubatan dua, kodamen dua. Kata beliau masih ngendikan ma'atahmulin yasir, sedikit ditekan. Ya sudah, akhirnya orang pemerintah daerah-daerah yang khusyuk-khusyuk nak ngelatih cah sholat orang ngono, misalnya sikile rontok rongkong atau dibule rontok rongkong, dipetel-petel. Acara zaman Imam Rafi ya orang ke sujud, lawyer, mau istirahat ya bapak ya. Ini namanya al-muqtasabi min adillatiyah. Kenapa dicari-cari? Karena Imam Rafi menurut saya juga gak salah. Apa yang menjamin kalau Nabi ngendikan itu maknanya wajib? Fal amru yang namanya amar itu yahtamilu lil wujub aw lin nabi. Soalnya Nabi ngendikan umur itu anak juta ala nabi ora ala wujub. Sehingga hamalar Rafi hadal hadis ala nabi wa hamalar Nawawi ala wujub. Paham ya? Nah, ini jenenge dicari-cari. Tapi secara disiplin ilmu usul fikih menang Imam Nawawi karena mahmalul amri. Artinya pertama kali amr ini kita kemanakan, tahmilan pertama ke wujud. Itu teori, ini kan disiplin. Tapi Imam Rafi juga agak salah. Saya cek di kitab Qom, ini cerita kitab Qom yang asli di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika yang ngeper. Ngeper itu bawaannya orang alim. Jadi ngeper itu ada dua, ngeper duduk, itu terkena dimno, karena nggak punya prinsip. Orang ngeper wong alim itu kakean ilmu, kakean dalil, akhirnya nak ngendikan ngeper. Imam Syafi'i di kitab Qom ngendikan begini. Kitab Qom itu belum ada bahasa kayak kitab takrib, kitab ini masih pakai bahasa khas orang dulu. Jadi kalau seneng bilang wa awad juga ya, kalau benci nggak seneng bilang wa akroh juga. Karena itu masih pakai bahasa Quran. Bahasa Quran itu kalau bilang akroh juga ada itu bisa haram. Karena dulu itu nggak ada bahasa makruh dunal haram. Makruh itu malah fauqal haram karena namanya makruh itu dibenci ya. Dibenci itu masih pakai bahasa Quran. Maka roha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi Allah dulu darani kufur ya makruh. Darani fasik ya makruh. Nah, fakih sekarang darani kufur makruh jemble wong akeh. Karena sekarang terminologi sekarang makruh itu dunal haram. Sesuatu yang di bawah haram namanya makruh. Tapi kalau dalam bahasa dulu makruh itu fauqal haram. Itu walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya namanya ya wa karraha lan makruhna sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kafir. Jadi kafir itu hukumnya apa? Makruh. Tapi makruh dengan makna fauqal haram, di atas. Imam Syafi'i dalam kitab menghentikan begini, saya masih ingat betul kata beliau begini, saya senang kalau kamu sujud itu ya ala sabati alum, dan itu tak jamin sah, tak jamin sah, solid kan, solid itu ya solid dalilnya, solid aman apa? Kalau Nabi maksudnya wajib ya kamu melakukan wajib, kalau Nabi maksudnya sunat kamu ya melakukan sunat, pokoknya lakukan aman, sujud ala sabati alum itu aman. Tapi kata Imam Syafi'i unik, beliau menghentikan begini, tapi saya berharap yang sujud baru etok ya sah. Kata Imam Syafi'i, wong ning dungane Nabi umuk saja adalah kawaji wa sam'i wa basori. Ora ono wayadi wa rubadi. Ini kan uniknya ijtihad. Jadi apapun kita pengikut Minhajul Thalibin jangan lalu mengatakan Rafi'i bila dalil. Ketika Imam Nawawi cara bahasa gaulnya membuli Imam Rafi'i dengan mengatakan al-asah kada, al-adhar kada, paham kan sering begitu ya. Itu jangan katakan lalu Rafi'i bila dalil. Salah besar bagaimanapun Imam Rafi'i itu lama kok. Ternyata tadi kata Imam Syafi'i mungkin saja sujud cukup buat ijabah halal arti karena Nabi ya ketika wiridan hanya ngintikan sajadah laka wajhi. Jadi gak perlu melibatkan yang lain berbadan. Ini cerita. Karena apa? Tapi kalau wujud sujud itu tidak fikih karena nas. Tapi kaifiyat sujud itu masih dicari-cari. Ini. Tapi kadang orang salah kaprah berdebat di nas itu sudah tidak Islam. Orang mendebatkan nas karena nas itu maqtu'ud dilalah atau qat'iyud. Makanya jangan harus senang ngaji ke sana, ngaji beberapa kiai di sana bahwa ilmu itu jelimet, ilmu itu detail. Makanya fikih itu pertama ilmu yang mati. Karena jelimet seperti ini. Santri senengane ilmu tasawuf. Wong ra tidur itu paling seneng dinasihati. Sabar itu ibadah. Jadi
Makanya tasawuf itu laris di Indonesia. Frustasi itu ngaji tasawuf. Wah, guys ono kodok. Jadi ke utang resonya dia kodok. Jadi juga alasan ranya or kafe kodok. Lah jadi makanya itu tasawuf gampang laku di Indonesia. Sebetulnya itu ya bagian diniati hiburan. Tapi itu salah besar ya ketika kita hanya ngaji tasawuf salah besar. Karena ilmu yang terukur mundobit kaidahnya itu hanya tasawuf itu ilmu syuuri, ilmu rasa, sehingga nggak ada batasan. Batasannya adalah satu, kamu berani ketemu Allah dengan pendapat. Makanya guyonannya orang-orang tasawuf itu, silahkan kamu punya pendapat seperti itu, apa kamu berani ketemu Allah dengan pendapat? Kalau berani ya itu ilmu, kalau enggak ya berarti kamu ketemu. Misalnya begini, contoh paling gampang. Saya ini sinau kitab tasawuf banyak, termasuk kitab hikam banyak. Tapi saya lihat kitab tasawuf itu kelihatan sekali bahwa karakter mursyid atau karakter guru itu kuat sekali. Karena mereka orang soleh, karena mereka wali ya masuk akal saja. Tapi sebetulnya enggak mundur. Saya ulang lagi enggak apa. Ada ulama itu yang masyhur itu dalam guyonan ini, ada ulama besar sama-sama wali dan sama-sama jadi thariqah yang terkenal. Ada seorang murid ngaji seorang kiai, tanya gini murid kiainya, kamu pernah ngaji siapa? Saya dijawab, saya pernah ngaji Pak Khalid. Kiai kamu kalau ngajar pernah nangis? Tidak pernah. Lareni sampai ngaji kiai ini. Sombong kok ora tau dosa iso nangis. Sehingga ya berhenti dia ngaji gitu, karena kalau ngaji tidak pernah nangis. Kok ora tau dosa iso nangis. Suatu saat dia ngaji ke orang yang mazhabnya Sadili. Sadili itu terkenal mazhab yang orang itu harus happy, harus nggak boleh orang susah, karena susah itu kayak orang itu kayak kotor. Kita kok gurumu tahu guru, buat nanti nak ngaji nangis terus. Layar ini, kayak orang rahmati pangeran, dia nggak main nangis ya. Jadi kemudian ini tahu ini gimana ini. Nah, begitulah yang tasawuf. Tasawuf itu maksud utamanya itu dulu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya murid namanya Hasan Basri. Hasan Basri punya murid namanya Habib Al-Ajmi. Semua thariqah tasawuf itu jalurnya itu. Dan itu tadi nggak mundur. Tapi tetap ilmu ya, saya ulang lagi. Singkat cerita, sanad itu saya cari ketemu di kitab Khilyatul Auliya, yaitu ini beda dengan fikih, yaitu Nabi Yahya. Ini nanti kembali ke Imam Nawawi. Ada nabi itu satu periode. Nabi yang satu periode kita tahu ya, Ibrahim sama Lut. Tapi senior junior karena Lut itu pernah keponakan sama siapa? Ibrahim. Terus Musa dan Harun itu juga satu generasi. Tapi kalah keren karena Harun jadi nabi karena proposalnya Nabi Musa. Yang benar-benar satu generasi dan selevel itu hanya dua, Yahya dan Isa. Umurnya ya imbang, alimnya ya imbang, statusnya juga imbang. Itu hanya Yahya dan Isa. Selain itu enggak. Kita tahu Nabi Musa jadi nabi, Nabi Harun jadi nabi kan karena apa? Permintaan Nabi Musa. Jadi gak mungkin nawani bantahku jadi nabiku atas permohonanku. Jadi kamu harus semacam-macam. Padahal Nabi Musa itu adiknya Nabi Harun. Tapi beliau jadi nabi, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam misalnya itu waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadi dia. Sebab itu ketika Nabi Harun salah mengelola umatnya nyembah anak sapi, itu cengkiweng tenan. Tinggal sendiri umat sesat itu apa oleh mengiyahi. Masyhur itu sampai qala ya ibna umma ta'khud dilihat wala virus. Karena Nabi Musa itu menangan karena udah tidak bingung berbaku. Jadi seangkatan tapi beda kelas. Tapi kalau Yahya dan Isa ini satu angkatan, satu ilmu, satu generasi dan sama-sama punya poin yang hebat. Singkat cerita, Nabi Isa itu pernah melihat Nabi Yahya itu sering kayak happy. Nabi Isa itu sering nangis. Saya masih ingat hafal teksnya, memang saya hafalkan karena ini satu hal. Mali aroka abisan, ka'annaka abista min rahmatillah. Aku roh kowe amen merengut koyo urip sampai kiamat.
Kok kiai sing terlalu khusyuk, koyo pakoh, koyo urip wis koyo kiamat. Ka anak ka aista min rahmatillah, koyo wis putus asa sangka rahmate. Ternyata Nabi Yahya juga nyimpen pertanyaan. Nabi Isa yang sering abisan nyimpen satu pertanyaan. Mali araka dohika, ana kowe amen guru he. Ka anak amin tamin makrillah, koyo wis bebas saka ada pikiran. Jadi, nah itu kemudian jadi tasawuf besar. Ya, yang dari yang happy terus ya karena nggak ingin status aisun min rahmatillah. Sing ketok sumpek terus mergo mikir Rasul khotimah atau husnul khotimah karena ndak ingin aminun min makri. Dan itu terbukti di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong saleh ngerti ketemu ya wong loro. Ana wong kaya bangun men guyon, bangun sak kula kule mondok ya men guyon, bapak kula men guyon. Ya ono sing kiai omongan hati-hati, apa-apa hati-hati menjadi dua madzhab besar. Sampai milih sing ra jelas wae la ilaha illallah. Gendem nangis ya. Gak ada lagi di duit tau, itu tidak tasawuf kan. Itu pecundang ya, kapitalis gitu. Ukur seneng orangnya ngambil duit kok. Kapitalis. Nah, setelah umatnya Rasulullah SAW ternyata ada ayat yang musarrihah, yang jelaskan. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa yang putus asa sama rahmat Allah hanya orang-orang yang sesat. Tapi juga ada ayat fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Orang enggak mikir suul khotimah itu mesti kaum sing khasirun. Wong kok sok selamat. Akhirnya jadi dua madzhab, yaitu khauf dan rajah. Terus sampai sekarang. Makanya kamu menemukan banyak orang-orang soleh yang sauri-uripe senyum. Saya menemukan itu di era modern yang bangun, bapak saya santai. Bahkan ketika saya masih ingat bapak saya, nanti hajat gak kasih itu semua. Karena ada sekian hajat itu tidak kesampaian, terus ibu marah-marah. Kata bapak saya masih ingat, saya sudah lihat di orang itu. Kalau takut, kenapa jenengan ketika hajat gak senang kok tetap santai mau dari bapak, dari kata orang pengiran. Murah pengiran kok itu kasil kajat. Kebetulan tasawuf kita itu mengikuti Syadiliyah, itu yang diriwayatkan kitab Hikam. Kitab Hikam itu ngaji sama Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu ngaji sama Abdul Hasan Al-Mursi. Itu beliau nganggap dunia itu suara happy kan. Bahkan beliau ngendikan Allah itu selalu baik sama kamu. In a'taka asyadaka birra. Kalau sedang memberi kamu minta diberi asyadaka birra. Allah ingin mengenalkan dirinya bahwa dia zat yang baik, makanya kamu minta dikasih. Wa mata mana aka asyadaka birra. Kalau Allah sedang tidak nuruti karep kamu, maka Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang qahar, zat yang enggak bisa dirayu, diintervensi. Fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Maka di semua itu Allah tetap mengenalkan dirinya dan kamu menjadi kaula yang hebat, jadi hamba yang hebat. Ya, misalnya kowe duwe presiden atau duwe pacar atau duwe bojo. Tiap mbok rayu kena ora keren, kok murah, dirayu kok kena. Kita butuh orang-orang yang idealis, sing kohar, sing keren. Gak gampang dirayu, gak gampang manut. Dan Allah itu sifat kohar ya nyatanya punya, sifat rahmannya punya. Maka kata hikam, jika Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin mengenalkan sifatnya yang rahman, yang al-barur rahim. Kalau sedang tidak memberi kamu, Allah ini kohar, gak mau dirayu kamu, gak mau. Dan itu semua sifatnya, dan kamu harus syukur karena dikenalkan sifat-sifatnya. Dan itu tarik apa? Jadi, dan kita karena mengikuti kitab itu, artinya kita segaris dengan kultifan kita, kita mati bagi dari apa? Ini penting sekali. Tapi semua itu dikelola rasa. Beda dengan fikih. Nah ini makanya ini bedanya fikih dan itu. Semua itu dikelola rasa. Misalnya gue sowan Mbah Mun, tiga idaran, kok mangannya itu rodok abisan, rodok gak nyaman. Mesti sih ngekei kan perasaan, kurang minat tadi mau mangan gak nyaman. Itu juga gak suka. Jadi kalau kamu ning dunia terlalu mikir suul khotimah, terus gak sholat di masjid, gak happy, untuk ditombo tara sholat, Allah juga gak senang. Terus tak kei hidayat sholat, ijek geremeng, ijek hidayat apa ngomong. Sehingga itu kayak gak ngergani hidayat. Dan itu pendapat Abdul Hasan Asy'ari sampai beliau ngendikan
qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a ru'yatit taksir. Kowe ngamal sholat mbok ditampa mbok ora mbok sempurna mbok ora, tapi kowe bersaksi pira-pira diparingi sholat. Itu lebih baik ketimbang kowe sholat sempurna ijek ngrasa salate pepekot. Mergo ngono iku padha karo kowe gak rido pepekot. Terus kowe ra nabi ra wali lho pengen sholat sempurna. Pira-pira kowe gelem sholat. Sampai beliau ngintikan qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a syuhudil taksir. Masyhur. Kan yo ngenyak sing ngekeki. Napa ngenyak sing ngekeki? Itu jadi toreko saiki. Sehingga guru kita termasuk Mbah Mun Basir nek orang awam salat ben. Boten sadhe ben serupa gedang lah pira-pira gelem salat. Misalnya sholatnya orang cukup sah ben disana rahmate pangeran. Jadi gak mundur tasawuf. Semuanya pakai rasa. Ya semuanya pakai rasa. Dan itu jadi dialek besar antara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Fasodaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala al ulama warasatul anbiya. Di semua teks hadis itu tidak ada yang ngendikan Nabi ini al ulama warasati. Al ulama warasatul. Faqulu nabiyyan qabla nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yakhlufuhu alimun min ulama. Karena Nabi ngendikan ulama itu warisnya para nabi sebelumnya. Ana ulama sing alim allamah la yangki wala yakrufu imra'atan. Gini ku Imam Nawawi. Lalah jenenge Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria. Apa Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Iku pangeran. Nabi Yahya ku nabi alim. Ya Yahya khudil kitab wa atinahu hukma. Murid cilik alim. Nawawi abae delana jenenge Yahya. Mulai cilik yo. Bareng santi sepuh alim alam yo ora nek kok ulama warasatul anbiya. Ya orang ulama Nabi sing alim alama bojone akeh. Namanya Nabi Sulaiman ya nabi bojone akeh. Niki cerita. Ya sama seperti tadi. Dalam manhaj tasawuf ada yang ngikuti Nabi Isa. Dia selalu ketok prihatin. Ono sing niru Nabi Yahya sing ketok hebat. Iki dhisik wong cek waras kabeh. Kullu dzalika lillah wa li ajlillah wa fi. Saiki ora kapitalis kabeh. Jadi duit ya dari duit. Jadi kita ini tidak tasawuf sama sekali karena dididik makhluk sing jenenge duit, Bang. Senang berdasar duit, sumpah berdasar duit. Itu macam Donald Trump. Kapitalis. Ini penting kalau semoga kalau tutup menjadi foto tag tentang kitab Minhaj itu. Kalau ini hari apa? Hari ini tentang kalau ini senang kepanggil Habib Muhammad. Jadi Muhammad itu Habib Anis. Nah, beliau akrab sekali dengan saya. Dan saya sebelum itu memang punya sekian referensi tentang kitab Minhaj itu. Satu kitab itu Kesintaan Basir. Dan itu Basir juga dari guru-gurunya. Sohibu Sintiduror yang terkenal punya kitab Sintiduror. Kamu kira tiap hari maulidan benar? Beliau itu tiap hari yang istiqomah ya baca kitab Minhaj. Jadi sentralnya fikih ya Minhaj itu. Cuma saya mohon sama jenengan kalau ngaji itu ya setengah. Ini mah kayak saya setengah. Gak boleh mau ngaji ngalor itu gue pak ngoper itu dapat itu udah nggak ngaji hiburan ingin ngaji salah karena seperti itu udah tasawuf itu enak tasawuf itu rosok kadang kue fase kelam itu bener masyhur. Banyak kan yang saya di Ihya ada preman, fasik. Tapi kadang benar pengira, masyhur kan. Nabi Isa itu jalan-jalan sama kaum Hawariyin. Pendereknya tentu Hawariyin kan orang-orang soleh yang luar biasa. Terus ada preman kampung situ yang saking iseknya, saking berontoning lihat orang soleh itu spontan tuh dia jalan. Orang Jawa itu kayak terhipnotis ikut jalan. Intinya sing orang Hawari ini salah satu ya tentu, salah satu orang Hawari ini
asro'a fil masjid, dia tetap jalan karena takut sejajar dengan yang fasik. Yang fasik karena tahu diri abto'a fi masjid, dia sudah rendet mati. Biar benar-benar di belakang orang-orang soleh. Ya kata beliau, saya ini tidak pantas sejajar orang-orang soleh. Jadi dari awal dia rendet jalan abto'a fi masjid karena nggak ingin sejajar dengan yang soleh-soleh. Yang soleh nyun saya ujub malah asro'a fil masjid supaya tambah jauh dari fasik karena izin lah. Masa ngaji minati tolibin kok melaku bareng preman kan buruan. Akhirnya apa? Saat itu juga al-hawahu ila Isa. Ke Allah ke Isa. Lias ta'nifa al-amal. Dua orang ini harus setar memulai amal. Ini saya hapus pahalanya sehingga dia nol. Ini saya hapus dosanya sehingga nol. Sama-sama nol kan. Jadi enaknya tasawuf di situ. Bahkan orang fasik saja sekali berperasaan benar langsung melejit. Ini tasawuf karena dia bisa ngelola hatinya sama Allah wa billah. Kalau fakir tidak bisa. Misalnya ke sujud dalam pangeran tenan sih kilo ngene tetep rasa sudah oleh pangeran nangis nangis terus sih kilo ngene sana enggak sah enggak nerima fakir gitu enggak harus jelas aturannya harus enggak bisa fakir hanya olah rasa. Dan samu sholat terus pakai najis di sini terus enggak kamu hilang, kenapa aku hilang? Ini gaweane Allah, aku mau ngilangi gaweane Allah. Bisa kan? Kalau tasawuf bisa. Masyhur Nabi Isa lewat Ahawari ketemu asu. Orang Hawarin karena santri itu ya mau busa asu nih. Wahai anjing kamu harus mirip ini Nabi Isa mau lewat. Kata Nabi Isa, "Dak, fa inna tariq bainana mustaqim." Baru ratan wae wong akeh, wae makhluk akeh ora wae kudu asu berhak liwat. Ratan. Itu tasawuf itu luar biasa. Makanya darani sufi minas sufi itu kaku. Halus sekali perasaan tasawuf itu. Terus saya itu tidak sombong, saya di kamar merenggut saja nggak berani. Kadang saya mau tidur, mau tidur ada apa yang nggak enak. Kasur saya kotor, mau geremeng tuh isi. Ya Allah hada mulkuka wa ana ahya fi mulkuka. Masuk pulau wa ana bimariin mulkuka. Kalau nu teng kerajaan jenengan pirsani kok ketok merengut kok ora rido be. Mumpun isin, akhirnya santai. Nang kula nu mboten atus. Cara kula muru asus. Nah di sini kelihatan sadaqallahul azim fina qala ala inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka isin, apa hazan itu isin. Tapi saya tidak mau tambah ilmu, tambah hasil kok tambah prihatin, buat paling begitu suul. Itu udah ilmu, rasul. Ya menurut saya nggak perlu seperti itu, nggak perlu berlebih. Ya, tapi tadi karena rasa orang itu nggak bisa didikte. Ya, orang lain karena ini rasa nggak bisa didikte. Asal sumadi lillah wa fillah. Makanya ada mali aroka abisan ka annaka ayista min rahmatillah. Sisi tahu guys, mali aroka dohikan ka annaka aminta min makrillah. Ini karena rasa gak ada batasannya. Beda dengan fikih ada apa? Batasannya. Jelas. Salat kudu nutupi aurat. Selain pangeran nagar nutupi aurat, meskipun bisa bin maksud, ya tetap sah. Itu ya aneh. Salat banyu gasapan, lambi gasapan, neng empere Cina, bermumri syarat ya. Sah. Ini masjid haram ngarep Ka'bah kok dalam ketok tetep rasa padahal di pinggir Ka'bah ora urusan wae fikih. Soale semprite jelas aturan ini itu. Dan jelas itu dimulai dari apa? Lan gua protes begini ngaji ngaji tolibin ora setengah apa, berarti orang ngaji. Ukuran fikih jelas, ukuran jelas itu dimulai dari apa? Makanya setiap kita muhtasor walasan ben gampang dihafal. Delok mengko dene tolibin. Kita mukharrar terlalu besar, kata Imam Rafi, kita basin terlalu besar. Makanya saya muhtasor. Dia juga alat tolibin itu semua muhtasor itu supaya gampang dihafalkan. Tapi kalau Imam Nawawi menangi kula sampean, terus di muhtasor itu tetap rapal. Makanya saya sampean itu melayani target. Sama juga nanti di muka tim. Semua kitab besar lah diikhtisar oleh orang-orang setelahnya. Alasannya lihat juga alat tolib. Paham? Makanya sampean untuk baru kayak udah gitu lebih dua orang apa? Kalau butuh apa Fatih bersepaling kok ngelotok. Kalau awal gini kau sani minum ngelotok.
Pulau setengah apa? Ini kalau wajah tentang minhajud Talibin apa? Minhajud. Bahkan Sayyidina Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini gurunya siapa? Abdurrahman. Ya'muru bi qira'atil minhaj wa yuharridu alaih, sangat menganjurkan tahrid wa yaqulu inna nawiyya dhamina bil futuh liman qara'a fi. Imam Nawawi menjamin siapapun yang ngaji minhaj talibin pasti ke futuh. Makanya nanti saya ngetes kamu ngaji enggak ke futuh enggak, kalau ke futuh ya ngaji betul, kalau enggak ya enggak, karena inna nawiyya dhamina bil futuh liman qara'a fi. Ya, jadi tahun depan bisa ke sini ngerapal minhaj terus ke futuh. Nah, ora berarti karena sebenarnya kita betul-betul ini ukurannya. Wafi kita bil kirtas Aisyah Fakih Abdullah bin Umar Ka'bah Annahu sa'alahu Syekh Kutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas fi ma taqra'u minal kutub, kamu tuh ngaji apa? Singkat faqala li Syekh Ali Baros, ya Ali aqri'hu fi kitabil minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fi fa innahu mubarakum wal fathu insyaallah hasilun fi qiraati li annahu qaminun bidzalik wa kayfa lahum sannifu qutbun wa qad ta'ali qarin. Beliau Said Umar kalau ada murid-muridnya pulang atau boyong ditanya kamu ngaji apa? Terus beliau ngendikan akrik rufi kita bermin, murid-murid kamu ajari kita min. Wa akrik jami ashabika, setiap ketemu orang ketemu murid ajarkan kita min. Hanya gini sudah benar kamu ngaji minhaj sama Gus Andi ngaji jadi bagus karena ini musalsal apa? Musalsal ya tadi sudah tak terangkan ya. Minhaj min kitabil muharrar, muharrar min kitabil basit wasit. Tabasid min kitabi nihayatil matlab. Jadi mantap dari kitab Mukhtasarul Muzani minas Syafi'i. Jadi sudah benar secara sisi. Tapi soal ada kritik-kritik itu karena tadi karena masih ada al-mutasabati, al-mutasabi min adillati at-tafsir. Wa kana Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas yahussu katsiran ala qiraatil minhaj lin Nawawi. Waqala, padahal ini pada Sadat Alawi, ini orang-orang alim yang dari Batatul Rasulillah, dari turunan Nabi itu saja yang nggak pernah ditinggalkan ngaji apa minhajul dari mana turunan Jojo ini sebetulnya Nabi ada mojo. Waqala man arada ayaqra asy'an min syuruhi falyaqra al-muhim awalan summan nihaya summa tufa wa man askala ali syai'un tufa wa nihaya falyuraji al-ghurab. Jadi dulu cucu-cucunya Nabi yang alim alama itu banyak sampai beliau ngendikan apal sarah-sarah minhaj sampai apal sarah-sarah minhaj. Wa qala radhiyallahu anhu man arada ya ta'alama fa'ali bil mughni aw syarhil minhaj wa man arada yu'alima fa'ali bit tufa wa man arada yuhiqa fa'ali bil mahalli 'alal minhaj. Ini biasanya yang beredar di Indonesia itu yang minhaj bi syarhil apa? Mahalli. Ya, jenenge Kanzur Rohibin. Kanzur Rohibin fi syarhi minhajil. Terus al-musamma diarani Kanzur Rohibin syarhu napa syarhi minhajil talibin wa ali khasyata qalubi wa umairah. Ini yang biasa beredar di Indonesia. Biasanya pakai satu paket dengan apa? Mahali yang di khasiai siapa? Qalubi dan umairah. Jadi ini sudah benar, ini cerita. Jadi ini sudah benar. Ya sudah benar. Minhajul talibin. Nanti ngukur benernya lagi. Nawawi menjamin. Nanti kalau begitu ya sampai benar, kalau enggak ya sampai benar ya kan. Ya sampai. Jadi makanya saya mohon sekali ngaji minhaj itu terus jangan harus setengah hafal. Ya kayak saya tadi, misalnya jangan hafal detail itu hafal gambaran, karena ini penting sekali. Jadi Ben Imam Nawawi ngendikan kultu itu kelihatan duduk perkara itu, karena oke itu memang benar-benar al-mutasabi min adillati atas sini. Ya kayak tadi, misalnya sujud. Kalau melihat bab murtad, kayaknya benar Imam Rafi. Kalau melihat bab murtad, misalnya bab murtad itu ada orang Muslim sajadah li sonamin, itu termasuk fi'lu yang murtad, memurtadkan. Ya. Itu syaratnya ala sapati argumen apa cukup bat ijabah? Enggak kira-kira? Cukup batun. Jadi kalau Imam Rafi bantah coro bantah-bantah, oh gue murtad desa, masuk gue sujud rasa itu. Padahal ketika sujud neng berhala itu langsung murtad, alasannya apa? Sujud meniku mukhtasun lillah. Jika anak wong sujud dimakhlukin dengan cara seperti itu, meskipun niatnya gak sujud neng berhala, tetap dihukumi murtad. Karena sujud seperti itu mukhtasun lillah. Artinya apa? Untuk sujud mukhtasun lillah itu hanya cukup fatul
Kira-kira gitu cara hujah Imam Rafi'i gitu. Cara bantah-bantahan, cara basul masail. Mengenai undang. Nah tapi cara alasan Imam Nawawi masuk akal lu ya, manfaatnya tadi hadis umur itu anak sudah ala sampati. Aduh, kalau sujud yang melibatkan 7 anggota. Tentu kalau kamu lakukan betul lebih aman. Umpama tenan wajib juga yang ngelakoni, umpama tenan sunat juga sebab. Paham ya? Nah jadi ini ya. Makanya jadi kitab Minhaj itu sebetulnya menceritakan kitab Muharrar. Cuma dalam hal-hal yang beliau nggak setuju ditutup dengan kultu as-sahih kada al-sahih. Nah, terus misalnya kayak ngaji apa terus piye mau radio anu amin. Kalau Rasulullah sallallahu turun ngono. Terus sekarang baru ketemu kanjani, ini ngaji lah ketemu sehat ketemu. Umar ono. Jadi orang cocokan di sini kitab, cocokan ketemu sopo. Itu penyakit. Ngaji zaman terus ngono kabeh kelakuan ini harus dirubah. Nek niat ngaji yo materi minhaj. Ketemu kanjani, ini paham gak? Cocokan bodoh rafa. Min kok plus. Saya kira orang ngaji koyo reoni, no? Libar ngaji orang kok takok ini. Ini ketemu sopo Umar ngaji to? Gak gitu. Muhammad, yo ora. Yo bodoh. Iku ya HP tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un cara wong niate ngaji kok takokane ngabsen kocok. Kata ora sing kelakuan. Kok ngene kok. Kata apa kabeh? No? Lho yo kudu rubah. Jangan salah ora dirubah. Bila-bila berpengaruh. Jadi sekali gimana nonton orang pun itu mau ngomong foto terus foto oh gini masuk. Untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka, silahkan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami silahkan klik subscribe channel Ngaji Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.